Perkembangan penduduk menjelang berdirinya kerajaan di Pagaruyung ke-14. Sultan Rumanduang atau putra mahkota dipanggilkan Dang Tuanku. Waktu itu Bundo Kanduang didampingi oleh seorang laki-laki yang dipanggilkan Cindur Mato, anak dari Dayang Penginang Bundo Kanduang. Bundo Kanduang dalam segi pendidikan sangat pandai, disayangi dan disegani oleh Basa Ampek Balai. Hampir seluruh pemerintahan di Minangkabau dipegang oleh Lareh Koto Piliang, terkecuali di 5 kaum Dowale Koto. Yang menjadi puncak pimpinan di 5 kaum Dowale Koto adalah Datuk Bandar Kuniang, dan beliaulah yang dirajakan di sana. Datuk Bandar Kuniang menjalankan tugas khusus untuk Lareh Budi Caniago. Ini termasuk susunan pemerintahan di Minangkabau dan bekerjasama dengan Basa Ampek Balai. Pada mulanya 5 kaum Dowale Koto termasuk juga Lareh Koto Piliang dengan nama Gajah Gadang Koto Piliang. Di antara sebab-sebab terjadi perubahan seperti ini dapat diuraikan pendek sebagai berikut. Karena tidak ada pemerintahan atau daerah yang tertentu atas nama Lareh Budi Caniago, sering timbul perselisihan atau ditimbulkan oleh suatu kelompok yang menghendaki pemerintahan atau daerah yang tertentu untuk Budi Caniago. Disebabkan hal ini, maka berundinglah Datuk Temanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang di Dusun Tuo 5 kaum. Dalam perundingan dapat diputuskan bahwa 5 kaum dan Dowale Koto, kurang Gajah Gadang Koto Piliang dan daerahnya menjadi Lareh Budi Caniago. Semenjak itu barulah ada daerah-daerah yang tertentu untuk Lareh Budi Caniago. Walaupun sedikit dari daerah Koto Piliang, tetapi telah ada daerah yang tertentu untuk Lareh Budi Caniago, dan semenjak itu itu sering juga disebut 5 kaum Dowale Koto, Gajah Gadang Patah Gadiang. Perselisihan timbul sebelumnya antara Koto Piliang dengan Budi Caniago tidak ada lagi. Waktu itu sebagai tanda perdamaian ditikam batu, dilubangi dengan keris, ditikam batu atau dilubangi dengan keris dan besi balengkok oleh Datuk Perpati Sabatang, dan sampai sekarang terkenal dengan batu batikam. Datuk Perpati Sabatang yang menikam batu itu bukanlah Datuk Perpati yang Sabatang pertama. Walaupun pemerintahan atasan Basa Ampek Balai dipegang oleh Lareh Koto Piliang, disentralisir dan diatur dari atasan, namun setiap perintah itu harus dijalankan pula di Budi Caniago melalui 5 kaum. Maka Datuk Bandar Kuniang lah yang meneruskan ke bawah secara bijaksana, diperumbukan bersama-sama dengan pucuk-pucuk adat, buleklah sagului, picaklah salayang, barulah dijalankan di Lareh Budi Caniago. Seandainya tidak mendapat kesempatan dikembalikan pada Basa Ampek Balai oleh Datuk Bandar Kuniang mengenai asrat inisiatif yang timbul dari rakyat Budi Caniago, disampaikan pada penghulu masing-masing, kemudian diperembukan bersama-sama oleh penghulu-penghulu. Setelah disepakati,
diteruskan pada atasan kurang bajanjang naik hingga sampai pada Datuk Bandar Kuniang. Biasanya Datuk Bandar Kuniang dapat saja menyetujuinya dan barulah menjadi peraturan di Budi Ceniago. Yang telah menjadi peraturan di Budi Ceniago itu disampaikan juga pada Bahasa Ampek Balai, dan jika dipandang baik oleh Bahasa Ampek Balai dijalankan pula di seluruh Minangkabau, dan terjadilah seperti yang dikatakan pepatah bajanjang naik, ba tanggang naik, bajanjang naik, kemudian batanggo turun. Jadi pepatah mengatakan bajanjang naik, batanggo turun. Kerap kali undang-undang atau suatu peraturan timbul dari Budi Ceniago, seolah-olah Budi Ceniago merupakan legislatif dan Kota Peliang merupakan eksekutif dan yudikatif. Sesuai pula dengan yang telah disebutkan dahulu bahwa kerajaan dalam kurang pemerintahan dipunyai atau di tangan Kota Peliang dan payung dipunyai oleh Budi Ceniago. Hubungan keluar kerap kali pula dijalankan oleh Datuk Pepati Sebatang seperti ke Aceh, Melayu, Cina dan lain-lain. Setelah Adi Torman datang ke Minangkabau dalam abad ke-14, maka dalam abad ke-16 masuk berkembang agama Islam di Minangkabau. Barulah terjadi pepatah yang mengatakan adat bersandi sarak, sarak bersandi ketabulah. Sarak mengatur dalam kurung berkata, adat memakai. Sarak bati lanjang, adat basi sampiang. Balai adat. Selanjutnya balai adat. Yang disebut balai atau balai adat mempunyai 4 buah tingkat. Balai ini dipergunakan untuk memperbincangkan semua persoalan dari yang kecil sampai pada persoalan yang penting-penting atau besar menurut tingkat balai itu. Di samping itu dipergunakan juga sebagai pengadilan atau mahkamah dalam memeriksa tertuduh berbuat salah. Balai adat menimbang perkara nan bakete-kete terletak pada setiap negari dan menyelesaikan semua persoalan yang terjadi dalam negari. Itulah sebabnya balai adat negari ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan menjadi sebuah nagari. Setiap persoalan yang akan dibawa ke balai adat, biasanya setiap kampung atau pesukuan memperbincangkan lebih dahulu di tempat masing-masing. Tempat ini merupakan balai rendah yang terletak atau di kampung dalam kurang pesukuan mereka masing-masing. Tempat duduk dan sandarannya dari batu dan banyaknya menurut kebutuhan kampung pasukuan mereka. Biasanya di bawah pohon kayu yang rindang atau beringin. Sekarang pada beberapa nagari masih banyak kelihatan dan dirawat secara baik. 2. Balai panjang. Mengaji cupak dengan ngantang. Mengaji adat jolimbago. Tasarah kepada sagalo, panghulu nan sapayuang nan sapaham sahamparan. Terletak pada setiap kelarasan atau luar. Seandainya ada salah satu persoalan tidak selesai di balai adat, maka diselesaikanlah di balai panjang ini. Dan kalau terjadi pula yang tidak selesai di balai panjang, diteruskan ke balai gadang. 3. Balai gadang. Mengkaji hukum dalam nagari, menimbang elok dengan buruk, menghukum salah dengan bana. Hukum hadiah, timbangan batua, sinan bangka nan piawai. Maksudnya sinan bungka nan piawai. Sinan taraju nan tak bapaliang dalam menyusun nagari nangku. Pusik jalo impunanikan, tampik duduk di bandaro. Beliau memacik menganggam taguah terletak pada penilaian di Sungai Tarap
dan lingkungan basah sampai balai. Semua persoalan masuk pada balai gadang ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jarang terjadi suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Sampai balai tinggi kerapatan Rajo Dua Selo. Pertama, Rajo Buo. Kedua, Rajo Sumpu Kudus. Dan memaciak dan menganggam arek iul Rajo Pagaruyuang. Bak tali bak pilin tigo. Bak tungku tigo sajarangan. Di sinan sayak nan landai. Di sinan ayah nan jani. Biang tumbuh gantiang putih. Mahukum pakaro rahasia rasinan ayah nan dan di sinan ayah nan jani. Biang tabuak gantiang putih mahukum pakaro rajo-rajo nangko ka ateh bapu nan ka ateh bapu cuak terketak nan ka ateh bapu cuak terletak di Pagaruyuang, tempat raja memperbincangkan semua persoalan kerajaan dan mengadili perkara raja-raja. Disinilah diperembukan dan dipertimbangkan segala sesuatu oleh Raja Pagaruyuang dengan Raja Dua Selo. Setiap yang bersus maka dititah ke Sungai Tarap.